Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan unboxing Poco X3 Pro ya. Ini varian tertinggi dari Poco X3 series. Ada sebelum itu NFC ya, Poco X3 NFC. Nah, untuk bentuk boxnya ini sama seperti Poco X3 NFC, didominasi warna hitam. Di sini ada stiker garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia. Di bagian kiri kanan itu sama ya, ada tulisan Poco X3 Pro dengan tulisannya with easy access to the Google Apps. You use most ya, tulisan seperti ini bisa kelihatan. Oke, di bagian atas kosong, di bagian bawah itu kosong. Nah, di bagian belakang ini ada bisa dibilang keunggulan dari smartphone ini. Yang saya beli itu RAM 8, storage-nya itu 256 GB, 256 GB. Harganya itu kurang dari 4 juta itu wow banget sih. Kayaknya sih belum ada ya smartphone dari brand manapun ya dengan storage 256 di bawah 4 juta, apalagi dia sudah menggunakan UFS 3.1, refresh rate layarnya juga 120 Hz, baterainya itu 5160, didukung fast charging atau Mi Turbo Charge itu 33 Watt, dan ini dia yang paling unggul kali, yaitu menggunakan chipset Snapdragon 860. Oke, langsung aja saya unboxing. Ya, saat box dibuka langsung terlihat yang namanya surat terima kasih ya, kartu ucapan terima kasih dari Alvinsi ya. Ini sama juga dengan seri dari Redmi ya ataupun Xiaomi. Oke, ini dia satu. Lalu di dalamnya ada box berwarna kuning juga, bukan berwarna kuning juga, berwarna kuning ya, dengan ada SIM ejector. Ini saya keluarkan dulu, nanti kita pakai. Saya taruh di sini. Terus ada yang namanya panduan pengguna, ada ini untuk garansi ya, untuk garansi. Jadi hati-hati juga buat kamu yang beli, saya nggak tahu ya, beli di luar official store, hati-hati, inilah yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Karena beberapa kayak penonton itu ada yang bertanya, bang kok aku beli ini nggak dapat ini ya. Coba ya lebih berhati-hati lagi, dan lebih pertama itulah gunanya fungsi dari dibuatnya video unboxing. Oke, lalu ada apa, softcase ya. Softcase-nya ini lumayan tebal ya, warna bening ya, enggak bening sih, enggak berwarna, bening ya. Softcase bening, good, ini keren. Lalu ada unitnya seperti ini, di dalamnya itu ya sudah pasti charger dan kabel data, betul. Dia sudah menggunakan USB-C pastinya. Oke, kelihatan ya, USB-C, dan ada kepala charger. Kenapa ini kok nggak sampai dalamnya? Ini kelihatan nggak, kalian baca ya? Saya baca dulu. Oke, ini dia ada tulisannya 11 volt 3 ampere ya, 33 watt, jadi sesuai ya dengan teknologi yang didukung untuk pengisian daya di smartphone ini. Lalu bisa juga di 20 volt 1,35 ampere, 12 volt 2,25 ampere, berarti itu 27 watt. Ada juga 9 volt 3 ampere dan 5 volt 3 ampere ya, itu dia untuk chargernya. Oke, saya susun terlebih dahulu dan akan saya fokus ke smartphone-nya. Seperti ini dia unitnya, masih dibungkus plastik ya. Langsung aja deh saya buka plastiknya. Ini tulisannya sama seperti tadi ada di box belakang ya. Keren-keren. Ini warnanya yang saya beli itu metal bronze. Kalau mau warna lain itu ada phantom black dan frost blue. Oke, ini keren warnanya, maksudnya ya. Sebentar. Oke, ternyata sama seperti Poco X3 NFC ya. Di sini seperti ada rongga karena bisa ditekan-tekan. Oke, good. Tidak apa-apa lah. Bodinya termasuk tebal, lebih tebal sudah pasti dari Redmi Note 10 Pro ya. Feel-nya masih lebih enak ini ya, Redmi Note 10 Pro, dan tebalnya juga masih tebalan ini NFC. X3 Pro. Dan untuk modul kameranya ini tebal sama seperti yang versi NFC ya. Karena ukurannya ini sama ya.
Poco X3 Pro dan Poco X3 NFC itu memiliki ukuran berat yang sama. Oke, untuk softcase-nya ini benar-benar kayak apa ya? Press. Jadi benar-benar melindungi ini smartphone ketika jatuh. Dan tenang aja, untuk softcase-nya ini bisa melindungi kamera ya. Yang tadi kamera yang menonjol bisa terlindungi. Oke, good. Saya nyalakan untuk pertama kali. Oke, lanjut lagi deh. Di bagian atas ini ada mikrofon, terus ada apa ini ya? Ada 2 lubang, saya nggak tahu ini lubang apa. Kalau kalian tahu bisa dong untuk menulisnya di kolom komentar di bawah. Bisa kelihatan ya. Di sini ada 2 lubang. Kalau ini kan ini ada infrared, terus ini 2 lubang ini saya nggak tahu apa. Dan katanya sih dual speaker, jadi dia itu speakernya satunya ada di sini sekaligus dengan earpiece ya di sini. Terus di bagian kiri ini SIM tray. Oke, ternyata hanya 2 slot ya. 2 slot saja hybrid. Jadi kamu harus memilih 2 nano SIM card tanpa micro SD atau 1 nano SIM card dengan 1 micro SD. Di bagian bawah itu ada port jack audio 3,5 mm, port USB-C untuk cas dan transfer data, ada mikrofon lagi dan ada speaker. Ya, ini finishingnya seperti ini dan bahannya ini sudah pasti dari plastik. Nah, ini nggak sengaja segini tadi kayak kerasa banget ya. Ada rongga di sini. Ya, di sini ada tombol power dan volume. Tombol volume dan power sekaligus sensor sidik jari. Langsung aja deh saya otak-atik dulu ya. Seperti ini tampilan awal dari Poco X3 Pro, di mana layarnya ini membawa luas itu 6,67 inch, terus panelnya IPS LCD, dia mendukung HDR10 dan sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 6. Dan dalam paket penjualan layarnya ini sudah dipasangkan yang namanya screen guard ya. Sini ada screen guard, dan untuk kamera depannya ini dia beresolusi 20 megapiksel. Jadi untuk tampilan tampak depan ini sama persis seperti Poco X3 NFC. Ya. Tadi saya kelupaan. Nah, untuk kamera belakangnya nih yang sangat saya sayangkan. Kenapa itunya apa ya? Resolusinya turun dari Poco X3 NFC, di mana untuk kamera utamanya itu resolusi kameranya itu 48 megapiksel. Kalau yang NFC itu kan 64 megapiksel. Sisanya itu sama 8 megapiksel sebagai lensa ultra wide, terus ada makro dan depth sensor 2 megapiksel. Sangat sayang banget sih kenapa harus diturunkan ya resolusinya. Jadi kan ini untuk defaultnya hanya 12 megapiksel, sementara yang NFC itu 16 megapiksel plus tahu seingat saya juga ya, sensor yang digunakan sama-sama Sony ya, tapi versinya itu yang Pro ini downgrade ya dari 682 ke 5 berapa gitu. Saya lupa pastinya. Nanti saya tulis di keterangannya di video ini ya. Nanti ada di video. Nah, balik lagi ke sini. Sekarang saya swipe. Di sini sudah terinstall Netflix, Lazada, terus ada games-games di sini, terus ada more apps yang sudah terinstall dan biasanya ini bisa di uninstall ya. Terus ada yang namanya AIDA 64 dan sensor box ini saya install sendiri ya. Nanti sekarang deh kita lihat dulu di AIDA 64 ya. Nah, untuk sistemnya, ke sistem ya, RAM 8 GB yang tersisa itu 4,6 GB. Berarti ini hampir 50%. Berarti kalau kalian beli yang RAM 6 GB kurang lebih 3 gigaan juga ya. Kalau hampir 50% ya berarti 3 gigaan kalau saya ngambil ancang-ancangnya dari sini. Terus internal storage dari 256 yang tersisa 219 GB dan Bluetooth versionnya 5.0. Dan Snapdragon di sini tulisnya 855. Dengar-dengar sih katanya sih hampir sama dengan 855 Plus ya, 865 itu. Fabrikasinya itu manufacturing prosesnya 7 nanometer. Saya swipe lagi, CPU-nya itu ada 8 ya. Lalu resolusi sudah Full HD, dia menggunakan Adreno 640. Dan saya swipe lagi. Baterainya ini tadi 5160. Saya swipe lagi, dia sudah Android 11. Oke. Use the maps. Ini dia kamera ya, defaultnya itu 12 megapiksel, berkat pixel bending bisa menghasilkan foto berkualitas 48 megapiksel. Ya, balik lagi penurunan kamera sih buat saya sih itu
Bayangkan, masuk poin kekurangan ya bisa iya, bisa tidak lah. Saya lihat dulu untuk di About Phone, dia MIUI 12, tadi sudah ya Android 11. Nah, yang saya penasaran, apa namanya sebelum kamera deh, ke ini dulu, terakhir, sensor box. Nah, ada gyroscope, terus ada magnetik yang nggak ada ya, temperatur dan pressure sensor. Nah, termasuk lengkap untuk sensor boxnya. Sekarang ke kameranya, apakah selengkap Redmi Note 10 Pro C? Mana kameranya? Mana kamera? Ini dia. Oke. Jangan potret. Ini aja gede-gede. Sebentar. Ya, sekarang saya menunjukkan untuk mengubah refresh rate-nya di display tadi ya, pengaturan display, lalu ini udah saya ganti ya di 120 Hz. Oke, lalu selanjutnya saya coba untuk sensor fingerprint-nya. Oh, ini cepat banget loh ya, bacanya cepat dan terbilang akurat pastinya. Dan saya mau menguji apa namanya gyroscope tadi agak lama, karena saya harus install PUBG-nya dulu. Oke, saya buka PUBG-nya. Kita lihat dulu untuk pengaturannya, pengaturan grafiknya. Grafik, dia bisa HDR, coba Ultra HD bisa juga. Oke, Ultra HD-nya belum bisa ya, dia mentok di HDR. Frame rate-nya itu ekstrim. Wow. Ya, saya coba main di ini aja deh ya, smooth ekstrim aja. Saya oke-kan dulu, ini ignore aja. Sekarang ke ini, kita tes dulu yang namanya gyroscope-nya. Ya, sebentar untuk yang tadi saya lupa, always on. Nah, ini gyronya, aduh awas kok dulu. Ya, ini untuk gyronya bisa lihat sendiri. Saya dekatkan aja di sini. Oke, mana sini dia. Pakai ini. Sebentar ya, bagian sini. Kalau menurut penglihatan saya ya, ini gyroscope-nya nggak delay. Termasuk nggak delay ya. Bagaimana pendapat kalian? Boleh untuk share di kolom komentar di bawah ya. Oke, sekarang saya coba untuk mainkan di deathmatch ya. Mana musuhnya? Killing spree for the blue team. Nice shot. Victory! Oke, setelah PUBG ya intinya tadi, ya saya aja secupu. Intinya tadi main PUBG itu benar-benar di smooth ekstrem itu pasti lancar banget, nggak ada kendala sama sekali.
Oke, suaranya benar-benar apa ini mantap. Dan seperti biasa ya, karena di sini ada rongga, ini terasa getarannya. Soal nyaman atau enggak itu tergantung kalian. Nah, kesimpulan dari saya di awal aja ya. Ya, kalau kamu mau cari yang namanya performa, jelas ini cocok banget untuk dibeli. Snapdragon 860, ayo brand mana yang bisa menggunakan Snapdragon 860 tapi harganya nggak nyampe 4 juta. Ya, cuman Poco X3 Pro. Ingat, balik lagi kamu harus terima konsekuensi, ini bodinya gede, termasuk besar, plus lumayan tebal ya. Itu semua keputusan di kamu. Itu aja deh yang saya bisa bagikan di video ini. Nanti akan saya bahas di video review, sekaligus nanti akan saya buat video perbandingannya dengan Redmi Note 10 Pro. Maka dari itu buat kamu yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel saya, lalu aktifkan bel notifikasinya agar nanti kamu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video baru. Oh ya, jika suka video ini berikan tanda like. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Punya kritik saran jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.